Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi di acara obrolan ringan, bisa disebut sarasehan juga Pak, mungkin bagi yang menunggu sarasehan GKJ Klaten. Kita bertemu lagi masih dengan tema yang sama. Minggu kemarin kita membahas tentang ibadah online versus ibadah gereja. Nah, sekarang masih seputar itu, temanya masih seputar itu. Tema yang kita akan bahas hari ini adalah doa dan baca Alkitab sebagai ibadah pribadi. Ya, mungkin kalau misalnya ibadah online yang kita ikuti adalah ibadah minggu ya Pak ya, ibadah seminggu sekali. Nah, kita akan bahas terus Senin sampai Sabtu ngapain? Apa? Libur. Ya, libur atau apa yang bisa kita lakukan sebagai ibadah pribadi, bentuk ibadah pribadi atau apa yang harus kita lakukan. Nah, kita akan bahas masih bersama tentu saja Pak Sugeng nanti akan bahas, Mas Nova juga akan memberikan mungkin masukan. Nah, tapi sebelum itu kita akan pujikan Kidung Jemaat 60. Hai makhluk alam semesta, mari kita pujikan bersama-sama. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, janda kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih bersama kita bertiga, Pak, Mas Nova. Seperti yang kita janjikan tadi, kita akan membahas tema yang sudah saya katakan tadi tentang ibadah rumah. Jadi, tapi sebelum itu kita akan mulai acara ini, pembahasan ini, obrolan ringan ini. Tapi sebelumnya kita minta Pak Sugeng untuk berdoa Pak, untuk memulai obrolan kita hari ini. Monggo silahkan Pak. Baik, mari saudara-saudara semua kita memulai acara kita sarasehan saat ini dengan memohon berkah Tuhan di dalam doa. Kita satukan hati di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah, dengan memanjatkan doa untuk membuka rangkaian acara sarasehan bagi sarana pemeliharaan iman umat-Mu, terkhusus Jemaat Gereja Kristen Jawa Klaten, melalui kemasan acara obrolan ringan membahas seputar kehidupan peribadahan, di mana kami masih harus melakukan di rumah. Tidak hanya hari Minggu, ternyata ada rangkaian sarana ibadah, baik itu berupa doa-doa maupun pembacaan firman, sebagai wujud ibadah pribadi kami kepada Tuhan. Akan kami kupas dan dalami, menjadi pesan pelajaran bagi seluruh umat, sehingga dapat mengisi hari-hari mereka tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Bukan hanya pada hari Minggu saja, tapi di sepanjang hari-hari saat umat-Mu ada di rumah, bisa menunaikan ibadah-ibadah mandiri, ibadah-ibadah pribadi, berupa doa dan pembacaan firman. Kiranya Tuhan hadir memberkati kemasan acara, kupasan tema, maupun sesi-sesi lain, berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui WA yang dikirimkan para pemirsa umat-Mu sekalian kepada tim produksi ini, akan menjadi rangkaian acara mengisi pertemuan malam ini. Berkati semua jalannya acara, Tuhan berkenan menyertai.
Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Amin. 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 Oke, langsung saja kita ke Pak Sugeng. Gimana sih Pak tadi doa dan baca Alkitab sebagai ibadah pribadi? Nah, penjelasannya mungkin bisa lebih. Monggo Pak, silakan. Baik, Pak Nova, Mas Iya. Dika, masih dalam satu tema WFH itu ya. Nah, maksud saya situasi kita, mensikapi situasi bekerja, belajar atau menunaikan tugas-tugas pekerjaan dan juga peribadahan yang ada di rumah. Nah, jangan sampai pemahaman ini menjadi sempit. Oh, ibadah di rumah itu hanya yang hari Minggu itu saja. Iya. Tapi ternyata dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu kita pun sebenarnya punya panggilan untuk melakukan peribadahan, Pak. Iya, betul. Ya, itulah subtema yang malam hari ini kita akan dalami untuk memberikan bekal, pemahaman maupun nanti mendorong motivasi supaya jemaat tidak hanya pemahamannya ibadah Hanya itu hanya satu online kali, hari ya. Minggu itu saja. Kayaknya Tapi kalau itu udah merasa kemudian terwakili dalam satu minggu ya. wah, begitu ya. Padahal kita sepanjang minggu ada di rumah, termasuk di dalamnya menunaikan ibadah yang bobotnya ibadah pribadi. Justru pas seperti ini kesempatannya kita lebih beribadah ya Pak. Baik ya, Iya. ibaratnya kesehatan itu menjadi suplemen, ya, suplemen Suplemen. bagi kehidupan Vitamin, rohani. Ya. tambahan. Dan saat hari-hari normal, waktunya benar-benar terambil untuk bekerja, untuk kuliah, untuk kegiatan aktivitas yang Ini lain. kesempatan yang Ini kesempatan yang bagus. Nah, sungguh luar biasa ya. diisi Tuhan dengan, berikan ke iya betul, diisi dengan bentuk apa gitu Iya. Mas, itu yang akan kita sajikan. Monggo, Pak. Yaitu bentuknya setidaknya ada dua dan tidak hal yang asing, hanya mungkin karena kemarin-kemarin itu tidak punya kesempatan waktu atau belum terpanggil kesadarannya, yaitu melalui menghidupi doa dan menghidupi pembacaan firman. Saya akan memulai menjelaskan terlebih dahulu. Dalam setiap perilaku ibadah kita kepada Tuhan itu sebenarnya selalu diikuti dengan yang namanya dampak positif, yaitu hidup di dalam berkat. Walaupun berkat itu artinya tidak selalu sempit, Pak Nova. Iya. Berupa uang, berupa materi, berupa hal-hal yang bersifat keduniawian kita. Tapi berkat itu bisa penjenengan merasakan tentrem, ya toh? Penjenengan merasa bisa melawan kekhawatiran, penjenengan bisa berpikir positif, itu berkat. Nah, itu bisa digapai melalui dua peribadahan. Yang pertama, ibadah personal. Ibadah pribadi. Subtema kita ini, ya, subtema kita ini. Jadi, saudara-saudara semua, Bapak Ibu, anak-anakku, para pemuda remaja, saudara kalau memeliharakan kehidupan ibadah pribadi itu tidak ada yang sia-sia. Karena berkonsekuensi akan menuai berkah personal. Berupa apa itu tadi sudah saya katakan, tidak selalu materi, tapi ada kedamaian batin. Coba bayangkan kalau menjalani hidup tapi nggak ada ketentraman. Iya, betul Pak. Nyaman nggak? Wah, tidak nyaman luar biasa ya Pak. Wes tidur aja nggak nyaman. Iya, Mas Dita ya. Istilah Mas Dita galau. Oh iya. Nggak ada kedamaian. Nah, kedamaian itu personal. Seorang dengan seorang beda, tapi itu kebutuhan dasar. Dan itu bisa dicapai melalui setia memelihara dan melaksanakan peribadahan personal berupa doa dan pembacaan firman. Yang kedua, ibadah yang berbobot berkah, tapi hanya akan dibukakan atau Allah akan peduli ketika itu dilakukan namanya secara komunal, secara bersama-sama. Dalam simbol ibadah kita ada satu rangkaian ibadah namanya doa syafaat, Pak. Doa yang tidak meminta untuk kepentingan pribadi. Arti doa syafaat itu kurang lebih sederhananya seperti itu. Kita memanjatkan permohonan yang tidak hanya melulu untuk kepentingan pribadi. Dan itu membawa dampak berkah yang bisa dituai ketika dilakukannya secara komunal, bersama-sama. Lah, berkat komunal itu berupa apa saja? Ketentraman bangsa, terhindar dari wabah, terhindar dari bencana. Itu dari perjanjian lama sampai kehidupan umat di perjanjian baru, jemaat mula-mula. Hadirnya berkah-berkah komunal itu diberikan oleh Tuhan saat mereka berhimpun bersama, merendahkan hati dan berdoa kepada Tuhan. Nanti sejumlah ayat akan saya sampaikan. Jadi itu konsep pertama.
berkat bisa kita capai, satu melalui ibadah personal, dua melalui ibadah komunal. Yang berikutnya, ibadah personal, mengisi 7 hari kita diberi waktu tinggal di rumah ini, kita kembangkan dengan cara membangun persekutuan pribadi antara kita secara pribadi, saya secara pribadi, saudara-saudara secara pribadi dengan Tuhan. Itu membangun persekutuan pribadi. Alatnya komunikasi namun kalih, Pak. Doa dan firman. Doa itu dialognya orang dengan Allah secara pribadi di kamar saudara, ya, saat saudara berbaring, saat saudara duduk, saat saudara berdiri secara pribadi, tidak perlu melibatkan yang lain-lain. Itu bisa ditempuh dengan cara pribadi doa. Lalu firman itu dari Allah berbicara kepada kita secara pribadi. Nah, jadi 2 alat itu menjadi sarana mengisi hari-hari kita selama tinggal di rumah melakukan ibadah. Tidak nunggu hari Minggu tok, tapi setiap hari 10 menit kah saudara memulai hari, akan mengakhiri hari ketika sebelum memejamkan mata tidur, itu bisa bersekutu atau beribadah kepada Tuhan setiap hari. Jadi tidak secara khusus ya Pak Pendeta ya? Maksudnya tidak secara khusus? Artinya kemudian kita mengambil waktu khusus, kemudian kita... sebaiknya Pak, sebaiknya begitu. Mempersembahkan secara khusus entah 10 menit di pagi hari atau sebelum istirahat. Selain itu, di tengah-tengah aktivitas di rumah saudara, bukan saya katakan sambil, tapi ketika saudara membersihkan taman, ya, ketika saudara menyapu lantai, sambil mengungkapkan atau diisi dengan ungkapan-ungkapan doa, itu juga berkenan dan bisa. Namun yang secara pribadi ini tadi, tetap Pak, itu tetap ada secara khusus, tidak sedang mengerjakan yang lain-lain, waktunya tidak harus panjang, tapi ada relasi kita, persekutuan kita dengan Tuhan melalui doa itu. Ya, sekarang kalau puji-pujian gitu Pak? Boleh. Jadi merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita juga bisa dijembatani dengan lagu-lagu rohani. Baik yang berbahasa Jawa. Kalau panjenengan menyanyikan dengan menghayati, di situ menjadi bermakna seperti seolah-olah isinya itu firman Tuhan juga yang menggugah hati kita, yang memupuk dan menyirami jiwa kita. Berarti puji-pujian pun juga harus tenanan itu ya, sungguh-sungguh gitu. Yang penting dihayati, yang penting dijiwai, tidak sekedar bagus nada lagunya, populer bandnya atau musiknya gitu ya. Tapi saat kita menyanyikan apapun lagu rohaninya, selama itu dijalani dengan penjiwaan atau penghayatan, Pak, pasti akan membawa sentuhan. Iya, jadi ingat yang kemarin Pak ya, harus dengan sepenuh hati. Iya, nyanyinya. Akal budi, kekuatan dan meskipun fales itu. Ya. Lalu ayat-ayat ini ya, ayat-ayat pendukung bagaimana melaksanakan ibadah pribadi. Yang pertama, mencontoh kehidupan atau mencontoh Yesus sendiri, Mas Dika. Ya. Jadi Yesus itu waktu menjelma menjadi manusia, itu dia disiplin melakukan relasi atau persekutuan pribadi menyembah Allah Bapa. Saat dia menjelma menjadi manusia, dalam pribadi Yesus sebagai manusia, dia memiliki relasi pribadi dengan Allah Bapa secara disiplin juga. Ya, ini sangat dibersani Pak Nova. Monggo kalau mau dibukakan Injil Markus 1 ayat yang ke-35 dan Matius 14 ayat 23. Yesus melakukan persekutuan pribadi. Silahkan Pak Nova bisa dibacakan. Dari Injil Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ia itu siapa Pak Nova? Posisi siapa itu? Kata ganti untuk pribadi. Ini Yesus sendiri ya. Yesus, keterangan waktunya kapan Pak Nova di ayat? Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar, Saudara. Waktu hari masih gelap. Ya. Ini kurang luwih nek ning Klaten ngoten jam pinten niku? Yes. Pagi-pagi benar ya. Subuh mungkin subuh, ya. Mungkin jam 4, jam 4 seperempat, setengah 5. Ya, sekitar gitu ya. Jam 4 itu ya mungkin ya. Masih gelap. Yesus menyempatkan diri, artinya spesial Pak. Ini tidak sekedar samben,
tapi betul-betul di situ merujuk satu waktu yang khusus. Berarti memang butuh tadi seperti pertanyaan, ya mungkin pertanyaan ya, pribadi saya mungkin juga mewakili pertanyaan lain. Para jemaat, berarti Betul. memang harus ada Secara khusus, kita menyediakan sudah waktu. niat Dan pagi. Dan pagi. Mungkin Itu bagi yang prioritas pagi. ya Pak ya. Itu yang pagi. Bagi dia prioritas berarti waktu yang pertama kali ya buat pertama Tuhan. dia sediakan untuk bersekutu dengan Allah Bapanya ketika Yesus masih dalam statusnya sebagai manusia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Pertanyaannya, orang Kristen sekarang pagi-pagi benar waktu hari masih gelap kemana? masih kembali sarung. Masih tidur ya. Nah, iya. Wes Nyapu, Pak, mungkin. Iya, wes ora dituntut mangkat kerja, Iya. ora dituntut sekolah, ada di rumah. Ayo manfaatkan meneladani Yesus. Membangun kehidupan ibadah pribadi dengan cara bangun pagi, jangan tidur lagi ya. Bangun pagi, tidur lagi. Mbah Surip ini. Iya. Tapi bangun terus cari tempat Iya. yang sunyi, artinya menata hati dalam keheningan, menghadirkan suasana Allah. Itu yang pagi Pak Nova. Menjadi Yang prioritas sebelum Iya. Memulai Memulai aktivitas aktivitas. apapun. Aktivitas. Sebelum Yesus pergi ke desa-desa menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, mengajar para muridnya, Yesus pagi-pagi beribadah secara pribadi. Yang malam juga ada Pak Nova. Contoh yang malam. Itu Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 23. Ini contoh ya, ibadah pribadi Yesus pun memberi contoh ke kita. Tidak hanya hari Minggu, Pak Mas Dika. Iya. Jadi ada hari-hari biasa yang diisi dengan ibadah. Silakan Pak Nova. Matius 14 Ayat 23. ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Habis bekerja tadi. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Jadi ulangi Pak Nova. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Wah, pribadi lagi. Jadi ibadah pribadi itu sebenarnya juga bagian dari kehidupan iman Kristen, Pak. Iya, betul. Meditasi pribadi, menyendiri, Butuh waktu sendiri. butuh waktu khusus. Ya. Harus keluar. Mencari tempat yang sunyi setelah menyelesaikan aktivitas kerja. Malam hari itu setelah semua orang disuruh pulang, Yesus mencari tempat ke tempat bukit yang sepi sendiri di waktu malam. Jadi tidak hanya pagi, malam, tidak hanya pagi tapi juga malam. Ini gambaran tidak sambilan, tapi betul-betul ibadah pribadinya memang di prioritas. yang menarik sampai naik ke atas bukit, Pak. Iya. Itu bukitnya seberapa tinggi? Ya, Artinya niat gitu loh ya. Artinya dan itu sebagai simbol bagaimana mendekat kepada posisi ilahi gitu ya. bisa itu tinggi gitu. Nek di sini mungkin naik ke atas teras. Teras, naik ke atas. Lonceng itu ya. Lonceng. Naik lift itu. Ya itu. Oke. Jadi dasar-dasar ini saja bisa memberikan gambaran. Yang terakhir doa. Ya, dialog dengan orang, dialog orang dengan Allah, DOA, dialog orang dengan Allah. Menjadi ungkapan kita melakukan ibadah pribadi. Waktunya sudah, caranya sudah, sikap hatinya dan sikap prioritasnya sudah meladani Yesus. Sekarang isinya itu saat Yesus menyendiri itu berdoa. Membangun relasi dari orang kepada Allah dan sebaliknya dari Allah kepada orang melalui firman. Sudah. Isinya hanya itu sebenarnya, sederhana sekali. Nah, ini yang terakhir, yang kupasan materi saya. Doa itu yang seperti apa toh? Matius 6 ayat 5 sampai 8 Pak Nova, agak sedikit panjang. Matius 6 Bagaimana kita membangun doa, Mas? ayat 5 sampai Ada di berapa? situ. Sampai 8 dulu. Sampai 8. Hal tentang berdoa. Matius 5 6. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu,
janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, ayat 5-8 dari Injil Matius 6 memberikan clue kepada kita. Garis-garis rambu-rambu membangun kehidupan doa atau persekutuan dengan Tuhan itu ya kurang lebih seperti ini tadi. Ibadah personal itu seperti ini tadi. Yang pertama, ketika kita berdoa dikatakan jangan dengan kemunafikan. Ya mungkin sudah cari tempat yang sepi, sewa rumah retreat umumnya, tapi di dalam hatinya kepalsuan, mungkin tidak dengan serius dan sebagainya, atau di rumah ya sudah tidak bekerja lain ya, tapi dengan grundel, waduh ngopo, dadak ndonga dan sebagainya, tidak bisa. Ya, apabila kamu berdoa jangan berdoa seperti orang munafik, jadi buang segala hal yang bersifat menodai batin, menodai pikiran. Doa harus dengan segala kemurnian, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ucapan yang dipakai sederhana kok. Tuhan tidak butuh kalimat-kalimat indah yang bertele-tele. Puisi itu. Tapi ungkapan hati di mana dia sedang kagum dengan Tuhan, dengan Allah Bapa, dengan Yesus Kristus untuk kita saat ini. Ya bagaimana isi doa kita itu sederhana saja. Kalimatnya tidak usah yang mulu-mulu, tidak usah seperti orang pidato gitu ya. Atau orang sambutan. Panjang banget panjang dan sebagainya. Tapi sederhana itu bersih dari kemunafikan, gunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Yang ketiga, tidak untuk dilihat dan dipuji. Doa itu tidak untuk menunjukkan bobot kesombongan rohani kita, tapi komunikasi kita dengan Tuhan. Nggak perlu ada orang lain tahu. Ibarat pohon itu akar kehidupan di bawah tanah, tapi membawa kekuatan. Doa juga begitu. Nah ini mumpung di rumah, lakukan dengan sungguh-sungguh, beri nutrisi kehidupan rohmu, ya, supaya tidak panik, tidak gelisah, ada kedamaian, ada sukacita yang lahirnya dari hati. Lakukan itu. Tapi ada beberapa pertanyaan, Pak, terkait dengan, karena ini bersifat pribadi, dalam berdoa itu boleh nangis nggak, Pak? Ya. Artinya kemudian kan mengungkapkan. Bahkan kemudian emosional, menangis. Itu boleh nggak, Pak? Oh, secara pribadi saya mengatakan ya, walaupun tidak apa itu, ada ya, misalkan di perjanjian lama ya, itu Hana ketika belum punya anak mau minta anak kepada Tuhan di depan bait Allah, Imam Eli ya, itu melihat Hana itu sampai karena menangisnya itu dari dalam hati, dari kejauhan dilihat oleh imam itu dipikir Hana itu orang gila. Karena mungkin sudah sampai acak-acakan ndelosor tenan di hadapan Tuhan di depan itu. Akhirnya Tuhan mendengar doanya melalui nubuatan Imam Eli. Mulia kono, tahun ngarep gue duwe anak. Gitu. Ternyata betul lahir anak bernama Samuel. Sejarahnya Samuel kan begitu, Pak. Jadi saya pikir berdoa sampai dengan meneteskan air mata itu nggak ada saru dan nggak ada salahnya. Itu justru bentuk bagaimana dia sedang mengungkapkan isi perasaannya bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, bentar Mas, ini mungkin juga mewakili, Pak. Berdoa secara pribadi, tapi mungkin dengan emosional tadi. Yang kedua, kalau pas baru emosional, itu kita tunda doanya dulu atau ya gimana, Pak? Maksudnya emosional mungkin marah, ya kan mungkin kecewa dengan seseorang, marah. Kita boleh nggak berdoa? Ya, ketidakmunafikan itu merupakan nasihat general. Jadi manusia itu bisa ada dalam keadaan posisi bersih, ya, tapi juga bisa dalam keadaan posisi membawa cemar atau membawa noda. Justru itulah kesempatan. Bagaimana ketika kita sedang dikuasai oleh rasa kecewa, rasa marah, kita terbukanya kepada Tuhan, jangan kepada orang. Kalau kepada orang kita bisa dapat musuh ini. Ya. Tapi kalau dengan Tuhan dapat pengendalian. Artinya mengungkapkan sebesar-besar kekecewaan kita di dalam doa jauh lebih baik daripada melepaskan itu tanpa kendali. Itu akan bisa menimbulkan termasuk marah, masalah. Ya. Tuhan, saya sedang marah ini Tuhan. Wong itu seharusnya kursi jabatan itu jatuhnya ke saya. Syaratnya saya yang lulus. Tapi kenapa panitia menjatuhkan
kedudukan itu kepada orang. Saya sedang marah Tuhan. Nah, boleh itu mengungkapkan seperti itu. Justru menempatkan Tuhan sebagai tempat curhat. Untuk curhat, untuk menjadi pembela dan sebagainya. Disertai seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam doa, jangan kehendakku, melainkan kehendakmu. Wah, itu artinya mulai calling down, terjadi ada pengendalian. sebuah kedamaian tadi. Betul. Akhirnya kembali kepada norma, akhirnya kembali kepada kehendak Tuhan yang kita lihat. Memang ini secara manusiawi, matematisnya ini saya, tapi kok tidak saya? Pasti Tuhan ada kehendak di balik semua yang tidak nyaman kita. Makanya kita mengeluh kepada yang Maha Tahu atas kehidupan kita ini. Satu lagi Pak Pendeta. Ya. Satu. Banyak banget ini. Gak apa-apa, banyak. Oh, ini harus disampaikan ini. Ya, kita sampai 2 hari. Mantap. Jadi itu tadi Pak, satu lagi Pak. Doa itu apakah kita juga harus perlu bersih-bersih diri? Ya, cuci muka, cuci tangan, kayak pas Covid harus cuci tangan. Itu apakah ada ritual tertentu untuk berdoa atau waduh, saya ini baru gelisah, baru saya amarah, atau saya hanya pengen berkomunikasi dengan Tuhan, langsung berdoa Pak? Bagi orang Kristen gimana? Seperti apa ini? Ya, pada prinsipnya kan itu tadi, mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Yang harus bersih ini Pak, 3 ini ya. Sementara raga dan sebagainya. Tapi biasanya bila pikiran, jiwa, dan hati kita ini bersih, otomatis tidak akan nyaman ketika raga kita tidak dalam keadaan bersih. Tidak dalam kerangka aturan baku wajib gitu ya, tetapi itu menjadi sebuah cerminan dari yang tidak kelihatan. Kalau hati, pikiran, dan jiwanya bersih, pasti tidak akan tahan dengan tidak mandi 3 hari dan sebagainya gitu ya Pak. Pasti akan menampakkan itu bersekutunya dalam suasana seperti itu. Tapi sekali lagi itu tidak dalam kaidah aturan dan sebagainya. Namun saya belajar dari teman-teman kita, formasi spiritualitas atau persekutuan pribadinya teman-teman Katolik. Itu mereka punya disiplin rohani. Jam 4 pagi itu ada yang doa pagi pribadi, itu namanya apa ya namanya? Itu teman-teman Katolik itu tidak akan berdoa sebelum dia mandi bersih di jam 4 pagi. Ada teman-teman Katolik yang punya disiplin devosional pribadi, penyembahan pribadi dengan melakukan ritual seperti itu. Artinya dia membersihkan diri dulu, habis itu dia masuk satu tempat atau satu sudut rumah yang sudah dipersiapkan untuk bermeditasi atau berdoa secara pribadi. Mungkin teman-teman yang punya sanak saudara Katolik bisa bertanya. Ya. Bagi sanak saudara Katolik yang tertib, yang disiplin, itu akan dilakukan dengan cara seperti itu, Pak. Oke. Tambah jelas ini, Pak. Clear ya. Iya. Oke, terus tadi kan di rumah ya, Pak. Mungkin tadi Pak Sugeng bilang sambil melakukan kegiatan pun sebenarnya bukan baku ya, Pak. Boleh berdoa. Jadi pengalaman saya tuh malah seringnya berdoa itu ketika naik motor, Pak. Nggak tahu kenapa saya selalu berdoa. Tapi naik motor berdoa sambil main. Untungnya nggak sambil ya. Untungnya itu, dan nggak tahu ya, mungkin karena kebiasaan doanya itu sering kali pas naik motor atau ada mungkin kenyamanan tersendiri atau ya nggak tahu, atau mungkin tapi tadi malah menguatkan ternyata juga boleh asal secara hati kita, secara kita juga benar-benar sungguh-sungguh untuk berdoa dan memuji. Oke. Menarik pembahasan kita tadi bertiga ya tentang ibadah di rumah dan vitamin-vitamin yang perlu kita lakukan di rumah, penambah semangat yang ada di rumah. Masih tetap dengan bahasan yang sama, jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi. Kita lihat dulu tayangan berikut ini.
lagi bersama kita bertiga masih dengan bahasan yang sama. Mungkin dari Pak Sugeng ada tambahan Pak dari yang tadi sudah kita bahas mungkin. Ya, betul. Jadi persekutuan pribadi dengan Tuhan tadi ya melalui doa itu namanya bisa menuai berkat-berkat yang bersifat individu kepada orang itu. Tidak harus selalu berupa materi, kebendaan, hal-hal jasmani, tapi berkat individu bisa pemeliharaan batin, hati, dan pertumbuhan rohani gitu ya. Nah sekarang yang berikutnya contoh bagaimana berkat yang berbobot komunal atau berkat yang dihadirkan untuk kepentingan bersama melalui pertemuan umat. Ada di dalam bacaan Yeremia 29 ayat 7 Pak Nova. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah itu ya. Jadi doa syafaat dilakukan di tengah ibadah, di tengah kebaktian. Karena memang bobotnya komunal. Allah akan mendatangkan kesejahteraan bukan bagi orang per orang, tapi bagi kota, seluruh warga, seluruh kota orang, seluruh jiwa, seluruh tempat. Karena ketika kota itu diberkati Tuhan, berkatnya tidak milih-milih, tapi akan menjadi kesejahteraan dari umat itu juga. Itu contoh bagaimana nilai komunal bisa menghadirkan berkat yang berlaku untuk semua yang ada di tempat itu. Nah, kalau disempitkan ya begitu. Umat Kristiani, orang Kristen saat ini diminta berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara melalui kehidupan ibadah mereka di rumah-rumah, tapi dijalankan secara bersama. Nah ini Pak, Mas Dika, kenapa ibadah online kita, nyinggung ke sana sedikit, itu bukan berarti bisa dilakukan sesuka-sukanya. Harapan kita seperti yang diumumkan itu, mau dilakukan pagi itu jam 8.30 atau sore jam 16.30 ya, 16.30 dengan harapan nilai komunalnya itu berlangsung atau berjalan, sehingga walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing tapi dalam kebersamaan waktu jame podo. Pada jam itu ada sekelompok umat yang berdoa bersama meminta kesejahteraan, keselamatan, ketentraman bagi kota di mana dia tinggal, bagi bangsa negara. Karena nanti ketika Tuhan memberkati kota dan bangsa negara yang ditempati oleh umat, maka kesejahteraan kota itu juga akan menjadi kesejahteraan kita semua. Kurang lebih begitu. Mungkin ini perlu kemudian kita benar-benar harus menghayati Pak, apakah kemudian berkat komunal itu hanya yang diterimakan itu untuk kelompok yang mendoakan khusus saja atau memang berlaku generik gitu? General. Ya. Nah, sudah terjawab ya tadi di depan tadi bahwa yang berdoa umat milik kepunyaan Tuhan, tapi mendoakannya untuk kepentingan kesejahteraan bangsa, negara, kota. Karena kesejahteraan bangsa, negara, kota itu juga bagian dari kesejahteraan umat ini. Jadi ini artinya kita menjadi duta kesejahteraan untuk sesama, untuk dunia bahkan, untuk negara bahkan dan seterusnya. Secara umum dan secara khusus ya, akan menuai dua-duanya. Semuanya kena ya Pak. Iya betul. Oke, menarik ya. Jadi itu tadi bahasan tentang doa dan baca Alkitab sebagai ibadah pribadi. Jadi mungkin jemaat yang di rumah lebih paham ya Pak, lebih berarti kontribusi kita jemaat GKJ ini juga untuk dunia. Jadi kalau pandemi ini kemudian sudah habis ya, kita itu juga ikut berkontribusi dalam doa-doa yang dilakukan oleh umat setiap hari di rumah. Apalagi secara bersama yang kemarin kita sepakati kalau pagi 8:30 ibadah, dilakukan sama-sama 16.30 diusahakan dilakukan supaya bobot komunalnya itu daya ungkitnya lebih serentak bisa seperti kontak doa ya betul. Jadi kontak suasana roh yang satu dilaksanakan di tempat yang berbeda tapi satu waktu yang sama. Itu nilai komunal atau kebersamaannya ada di sana.
begitu para jemaat menarik, pasti di benaknya jemaat ini juga pasti ada pertanyaan Pak, pasti di Iya, pikiran di hati Pak, pasti pengen tanya kalau mungkin ada apa kepengenan. ya, ada fasilitas telepon itu pasti Bisa mereka nyambung ya. bisa langsung Interaktif. interaktif itu Interaktif. ya. Mungkin besok lah kita usahakannya Ya, kalau karena ada kita sponsor. recording jadi nggak bisa langsung Ya, karena ini recording mungkin kalau bisa live mungkin bisa telepon. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah acara ini boleh WA ya. Iya. Pak ya, mungkin kalau ada pertanyaan, ada apa yang mungkin masih mengganjal bisa langsung WA ke Pak Sugeng, boleh ke saya, boleh ke Mas Nova, boleh. Oke. Kalau ke saya nanti akan saya jawab setahu saya. Enggak, nanti akan saya forward ke Pak Sugeng Iya. juga. Oke Pak, menarik ya. Mungkin karena waktunya kita juga terbatas, mungkin kita bisa bahas lagi nanti. Tapi sekarang kita mau bacakan pertanyaan yang dari minggu kemarin kita belum sempat bacakan semua Pak. hasil survei ini. Hasil survei dari para jemaat mengirimkan pertanyaan, saran, kritik juga ada untuk ibadah yang sudah kita produksiin, ibadah online. Kita pasti akan bacakan dan tentu saja bagi dua orang terpilih akan mendapatkan hadiah dari tim produksi GKJ Klaten. Oke Pak, kita mulai saja Ya, diskusinya silakan. Pak ya. Ya. Mau minum dulu boleh Pak? Iya, Iya. mari kita minum. Sambil di yang mau, Ayo, juga ada. yang mau sponsor mungkin bisa nanti bisa taruh di cangkirnya. Oke. Lanjut ya, kemarin terakhir kita bahas dari pertanyaan Pak Pariyadi, menarik ya kemarin tentang kok nggak live streaming, Live kenapa streaming. kita sudah bahas ya. Lanjut ini dari Bu Yulia Teguh. Ini dia pengalamannya Pak. Bahasa rasehan membantu untuk bersekutu bapak, ibu, anak bertambah saling terbuka. Oke, sangat membantu bahasa rasehannya. Apalagi yang ini tadi ya, mesti pengen banyak yang Oh, pengen tanya itu iya, kan udah menjadi iya, pembahasan. Betul. Setelah itu ditambah berdoa syafaat dari isi hati bisa didengar keluarga. Oke. Pertama kali dimulai ajaan ibadah oleh Bapak Pendeta, air mata tidak bisa dibendung. Wah, ini tadi Pak. Apakah boleh berdoa Sambil sambil nangis. menangis? Sudah Tersentuh dijawab. hatinya. Oke. Ternyata ada juga kan. Iya, pasti ada Pak, pasti ada. Sampai selesai ibadah sebagai kami merasakan seusia tua ini baru terjadi sekarang ini, kami merasakan pandemi COVID-19 ya. Sebagai pelajaran bagi kami. Keronto-ronto. Iya, ya. Iya. Dan hanya cukup sekali aja loh ya. Semoga ya, bukan cukup sekali Segera. saja. Segera. Oke, terus saran dia memberi saran Pak, puji-pujian yang familiar meskipun kami saat ini tidak kesulitan. Oke, puji-pujiannya Yang bisa ya nanti familiar, kita pertimbangkan Yang yang akrab familiar gitu. mungkin ya. Oke, terus lanjut dari Bapak Wahyu Pramono. Pertanyaan ini Pak, apakah tidak sebaiknya waktu ibadah sesuai dengan ibadah di gereja? Maksudnya sebelum waktunya jangan di on. Oh, itu ajaan untuk komunal itu ya. Oh iya, oke. Gimana Berarti Pak? tepat Tanggapannya? sekali Pak. Sudah ya, sudah terbahas ya tadi Iya. ya. Jadi kalau bisa memang bersama-sama. Iya, Ini bersama-sama. himbauan Dan- juga dikehendaki Iya. oleh jemaat, Sebenarnya kalau dari sisi teknis, kalau dari sisi teknisnya sangat memungkinkan. sangat memungkinkan. Cuman kita masih memberi apa ya Pak, kelonggaran bagi jemaat untuk bisa download dulu. Iya. Jadi memang kita nggak tayang langsung. Jadi biasanya kita namanya kalau di YouTube Premiere ya. Iya. Jadi setengah 9 ya cuma setengah 9. Jadi jemaat baru bisa lihat setengah 9, nanti baru selesai baru bisa di-download. Nah, karena beberapa mungkin kita tahu ya, maksudnya kita juga kasihan juga bagi yang mungkin kuota yang terbatas, terus tempatnya internetnya Iya, susah gitu ya. sinyalnya juga susah. Ya, jadi kita ambil kesepakatan jam 7. Jam Sudah. 7 sudah Jam on. 7 Jadi sudah bisa on. di-download dulu. Harapannya setengah 9 kita ibadah sama-sama. Gitu, Pak. Terus dia tanya lagi, apakah bahasa tidak perlu disesuaikan jam ibadah konvensional? Maksudnya kalau misalnya Jawa, Jawa. setengah ya gitu Ya, Pak. ini Mau Bapak untuk dijawab. sementara kebijakan kita sebulan bahasa Jawanya 1 kali minggu ke-3. Yang lainnya menggunakan bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, karena hanya 1 kali tayang, maka pemilihannya hanya minggu ke-3 yang berbahasa Jawa. Maka Oke, tetap pasti ada bahasa Jawa, cuma Ada. di minggu Ketiga. ketiga ya Pak ya. Oke, terus karena mungkin kalau harus ikut konvensional kita produksinya lebih banyak lebih lagi banyak lagi ya, mungkin, ada mungkin yang makan bahasa waktu Indonesia. juga. Minimal dua produksi ya, bahasa Indonesia dan bahasa Iya, Jawa. Jawa. Kalau punya alat penerjemah langsung sebenarnya juga bisa. Ya, oh betul juga ya. Oke, masih banyak pertanyaan yang masuk, nanti kita akan bacakan, tapi sebelum itu kita akan pujikan dulu dari Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Surga sebagai pengantar persembahan. Mari kita pujikan bersama-sama. Mari puji
bersama kita bertiga masih dengan bahasan yang sama. Selanjut dari Ibu Rahayu. Tanggapan Pak untuk bahan sarasehan atau ibadah online. Apakah untuk penyelenggaraan ibadah online membutuhkan biaya yang cukup besar? Monggo Pak. Ya relatif ya. Jadi yang jelas berbekal dengan apa yang ada terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa tim ini, teman-teman pemuda itu punya talenta, lalu ada yang punya peralatan dan seterusnya. Tapi karena tidak hanya satu kali, tapi ini berkelanjutan sampai hampir 2 bulan, masuk mau bulan ketiga, ya ada peralatan yang tidak spek lagi, ada peralatan yang mulai rewel dan sebagainya. Lalu yang kedua juga waktu dari teman-teman tim produksi ini kan tersita bukan hanya sesaat, tapi hampir sepanjang pekan bekerja untuk mengerjakan ini. Tapi besar kecilnya saya pikir tidak relatif ya, tidak bisa disebut besar atau kecil, melihat kemanfaatan, melihat urgen atau kepentingannya dan sebagainya. Yang jelas ada biaya dan masih dalam kesanggupan keuangan gereja untuk mengcover semuanya ini. Mungkin bagi jemaat yang ingin mendonasi kembali di rekening di bawah. Boleh nanti ada Sangat membantu ya. Betul. Terus dari tadi udah ya Ibu Rahayu, dari Ibu Tuti Selamat Ananto Putro. Pak, sarasehan terakhir kok persembahannya ke skip atau memang ditiadakan? Wah, ini saya agak lupa ini Pak. Sarasehan terakhir ya sebenarnya ada urutan ucapan syukur, ada itu di lagu. Tapi tidak diajak secara langsung. Mungkin mungkin tidak dalam bentuk ajakan eksplisit, atau ada ajakan eksplisit tapi seperti apa perhatian dari jemaat menjadi berbeda-beda. Intinya ada urutan itu ada. Terima kasih, mungkin kita. Dan juga kalau untuk persembahan kan tidak mesti terbatas pada saat itu, boleh setelah harinya. Ya itu terima kasih. Terus dari Bapak Eko Harsanto. Ini tanggapan Pak, rasa bobot ibadah online kalau menurut keluarga kami sangat berterima kasih sekali atas ide dan gagasannya. Jadi ada ibadah online ini mereka berterima kasih tertolong, Pak, tertolong, tetap bisa beribadah di rumah. Cuman kita kehilangan dan kehangatan salam damai yang hilang saat ini Pak. Semua kehilangan ya Pak. Nggak bisa salaman, nggak bisa ketemu. Ditunggu Pak, mudah-mudahan dengan doa komunal ini nanti bisa. Betul, segera lewat. Iya, segera lewat. Saran, mungkin kalau saran online diganti aja dengan siraman rohani Pak. Sarasehan online diganti saja dengan siraman rohani Pak. Sarannya. Mungkin bentuk lain ya. Bentuk lain ya. Alangkah baiknya kita dapat tuntunan siraman rohani yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita diingatkan seperti waktu Pak Sugeng sering ngisi di TA TV atau Jogja TV, jadi nyebut merek nih Pak, nggak apa-apa. Kangen acara itu, bisa mengingatkan tingkah laku saya sehari-hari yang sering melakukan dosa. Pak. Bisa mungkin ya nanti kita bahas, kita buatkan kemasan. Yang kemarin kan juga ada permintaan doa pagi itu kemudian dibuat online, mirip-mirip lah. Betul. Semoga nanti kita bisa bahas. Terus dari Eni Hartanto. Ibu Eni Hartanto. Pertanyaan Pak, apa kesulitan membuat ibadah online? Apa Pak? Ya relatif juga. Dibuat mudah, dibuat susah. Tapi lancar Pak. Ya banyak ya mungkin ya Pak ya. Mungkin berapa ya dibilang sulit ya. Enggak, dibilang mudah juga enggak. Jadi ya relatif tadi. Mungkin boleh main ke sini ya Pak ya. Sekali waktu itu yang saya mau katakan. Kita di Selasa, Rabu, Kamis mungkin bagi jemaat yang ingin tahu ruang produksi, dapur produksi gitu, dan wajah-wajah yang di belakang ini matanya yang sudah mulai menghitam karena tidak tidur. Sudah mirip panda. Boleh, jemaat kami sangat senang sekali kalau boleh dikunjungi sambil membawa apa. Itu ya relatif, kesulitan pasti ada, tapi puji Tuhan masih bisa teratasi ya Pak. Terus ketika dia pengalaman ketika pertama ibadah online kami akan menggunakan laptop, ternyata laptop harus diinstal lebih dahulu. Maklum laptopnya sudah ketinggalan sehingga kami terlambat mengikuti ibadah. Yang penting masih tetap bisa mengikuti ya. Itu terus lanjut dari ini ibu atau bapak ya, Sugiswanto? Bapak ya, Pak Sugiswanto. Bapak ibu itu, terus keluarga itu. Ibu ya, bapak ibu ya. Terus dia pengalaman ini Pak, pengalaman unik pada waktu pelaksanaan ibadah online di rumah.
lagi serius-seriusnya, tiba-tiba ada tamu ketok pintu. Kami biarkan saja. Tapi lama-kelamaan kok ketok pintunya semakin keras, gitu ya. Terpaksa saya bukakan. Ternyata teman membawa kardus berisi ayam goreng. Oh, nih. Kalau ini memang harus dibukakan, Pak. Iya. Rezeki enggak akan lari kemana kan? Iya. Yang ayam goreng yang siap santap ya. Yang sebenarnya saat itu saya dan cucu cuma makan pakai kecap aja. Pas banget ini ya. Terima kasih atas rezeki yang kami terima kepada Tuhan. Oke, wah ini juga terjadi mungkin ya bagi beberapa jemaat ya. Mungkin pas kita lagi butuh gitu, Tuhan tahu, nak berduduk. Tahu aja ya. Gitu. Tahu. Wah, itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Oke, masih ada lagi, masih banyak sekali nih Bapak Ibu dari Salatiga, Pak. Ini Pak Agus ya? Bapak Agus dari Salatiga. Oke. Mantan jemaat blok 2 itu. Mantan jemaat blok 2. Oke. Dia ada Sarasehan ini bersyukur Pak, jadi dia mengikuti terus ada Sarasehan, terus selalu kami nantikan. Minggu kemarin kami beribadah jam 9.30 ikut GKJ Klaten. Setelah minggu-minggu sebelumnya kami ikut malam hari karena pagi hari ikut GKJ Salatiga. Oke, jadi pagi dia ikut GKJ Salatiga, malamnya ikut GKJ Klaten. Terus dia ngasih tanggapan juga, bobot ibadah kami rasa sama saja dan dapat dilaksanakan dengan khusyuk dan berpakaian rapi. Oke, kemarin juga sudah dibahas ya Pak, minggu kemarin tentang bagaimana sikap kita, bobotnya seperti apa sudah kita bahas. Terus dari Ibu ya, Nur Eni Yonin. Oke. Ibu ya, bisa Bapak juga. Ini sekeluarga. Tanggapan Pak, pelaksanaan ibadah online GKJ Klaten sudah oke Pak, tetap resep di hati. Oke, terima kasih. Dari anak sampai orang tua bisa mengikuti bobot ibadah sama saja seperti kita beribadah di gereja. Oke, terus masih ada Pak, siapa lagi ya? Dari Bu Pur ya. Oke, Bu Pur. Wah, ini agak banyak, sebentar saya akan bacakan pertanyaannya. Kegiatan ini sudah terlaksana beberapa minggu bahkan 1 bulan lebih. Mungkin akan memunculkan beberapa hal. 1, kejenuhan bagi tim yang tidak pernah ganti. Tim shooting dan pengedit. Oke, seminggu bisa maksimal 3 kali edit Sarasehan, ibadah dan sekolah minggu. Dan harus beberapa kali syuting, kita tidak tahu sampai kapan hal ini berakhir. Pertanyaannya, apakah dimungkinkan untuk menggandeng warga jemaat lain yang punya potensi Pak, untuk bergantian bertugas menjadi tim peliput dan pengedit? Yang jelas kan teman-teman sudah menjadi warga juga dari sini. Kan warga juga. Betul. Jadi ya sangat membuka sekali ya kalau ada jemaat yang mungkin berpotensi di bagian ini, kami sangat terbantu sekali mungkin ya Pak ya. Mungkin bentuk pelayanan kita sebenarnya. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin bisa ngedit, mungkin bisa syuting atau audio, ini kita sangat terbantu sekali. Mungkin sarannya bagus sekali, mungkin bisa. Dan mungkin juga tidak teknis, yang lain non teknis pun bisa. Bisa. Tidak harus teknis ya Pak. Iya. Kami sangat membuka kalau memang ada jemaat mungkin melihat tayangan ini ada dan pengen melayani di bidang ini, langsung gabung saja, atau mungkin bisa menghubungi kantor gereja, bisa menghubungi saya atau mungkin Pak Sugeng, Mas Nova, bisa nanti difasilitasi ya Pak ya. Kita akan sangat terbantu sekali untuk itu. Betul. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah terjadi perbedaan antusias Pak antara ibadah setiap hari Minggu dan Sarasehan hari Kamis di keluarga? Antusias ya kalau dari sisi jumlah pemirsa, viewernya itu ya di YouTube itu ya, itu memang kalau yang Kamis Sarasehan hanya separuh dari yang hari Minggu. Misalkan hari Minggu itu 700 ya, yang Sarasehan 300 pemirsa. Dari view-nya ya Pak. Dari view-nya. Masih lebih banyak di ibadah online Minggu. Ibadah Minggu. Oke, itu sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas Pak, jadi mungkin kita tidak bisa bacakan satu-satu. Tapi dari pertanyaan, saran, kritik, terus cerita unik yang sudah kita bacakan kemarin, kita sudah pilih 2 pemenang. Bisa dilihat pemenangnya ada di bawah sini, ya. Pemenangnya ini ada namanya di sini, dan nanti pemenang akan mendapatkan hadiah dan bisa diambil di kantor gereja. Jadi dari apa coba? Senin, Rabu, Jumat. Minggu ya. Jadi piketnya kantor Senin, jam 8 sampai jam 12. Jumat, Minggu jam 8 sampai jam 12 bisa diambil di kantor gereja bagi
Bapak Ibu yang menang tadi bisa dilihat ya di bawah ini, silakan menghubungi kantor gereja dan hadiahnya bisa diambil di kantor gereja. Sebenarnya yang beruntung, Mas. Yang Beruntung beruntung ya. ya. Oke ya. Oh ya, beruntung. Oke. Beruntung ya. Oh iya sih, iya yang Ulangi. beruntung ya. Bagi yang beruntung. Bagi yang beruntung ya. Bagi yang beruntung ya bisa dapat hadiah dari tim produksi, merchandise menarik dari kami bisa diambil di 2 nama yang kantor gereja. beruntung. Ada 2 nama ya, tadi yang sudah saya tampilkan di bawah ini. Oke Pak, begitu tadi. Mungkin ada tambahan dari Mas Nova atau Pak Sugeng Pak? Ya, closing statement Iya. mungkin Pak Nova menyampaikan. Iya. Menarik sekali Mas Ika, dan bentuk seperti ini memang luar biasa. Jadi Sarasian dengan kemudian sebenarnya kita tidak jenuh, justru ada variasi-variasi. Kalau yang terakhir terkait dengan tema kita hari ini, untuk kita semuanya dan para pemirsa, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih Tuhan, jadi kalau saya hanya ingat quote-nya seperti ini Pak. Terkait dengan pandemi, percayalah bahwa Tuhan tidak akan memberikan percobaan itu melebihi kekuatan dari manusia. Itu ada dalam Alkitab kayaknya Pak. Ya, Ya. ya, Ya, dan kita yakini itu sebagai bentuk dari ibadah komunal. Ya. Yang kedua, Tuhan itu akan memberikan berkat kepada kita, itu pasti tidak akan terlambat, tidak akan terlalu cepat, tapi tepat. Pas ya? Ya, pas. Tepat. Dan percayalah pasti karunia itu yang terindah bagi kita. Oke. Saya juga punya quote, tetap teguh di tengah gemuruh. Yes. Pak Sugeng Pak. Nggak ada taman Pak. Closing statement. Tetap sabar dalam suasana ambiar. Bagus, oke bagus. Ambiar juga Pak ya. Bagi yang menginginkan kuat Sobat bisa ambiar. ya. Oke Pak, monggo Pak. Baik, Silakan. ini sebagai closing statement ya, saudara-saudaraku, peribadahan secara pribadi bukan hanya wajib, tapi itu menjadi bagian hidup. Sebelum memulai hari, baik saat ini di suasana COVID-19 semua dikerjakan di rumah, maupun besok-besok kalau suasana sudah normal, jangan lupa ya, bangun ibadah pribadi. Meneladani Yesus sendiri, pagi-pagi benar, cari tempat yang sunyi sebelum beraktivitas berdoa. Atau sebaliknya, setelah beraktivitas malam hari sebelum tutup mata istirahat, cari tempat yang sunyi, bersekutu dengan Allah. Itu akan mendatangkan berkat personal, menguatkan iman, dan juga menambah ketenteraman dan pertumbuhan rohani Iman saudara, kita, pertumbuhan iman saudara. Dan berkat komunal yang bisa kita capai untuk memberkati bangsa, negara, kota, tidak hanya untuk individu kita. Itu dicapai ketika umat saling mengadakan pertemuan bersama atau beribadah bersama. Walaupun tempatnya masing-masing di rumah, tapi bisa bersama secara waktu, memanjatkan permohonan-permohonan yang sifatnya untuk kesejahteraan bersama. Saya pikir itu makna positif di balik wabah virus corona. Mengembangkan kehidupan ibadah individu personal maupun menghayati bobot dan arti ibadah komunal. Oke. Ya, seperti itu ya, sangat menurut saya sangat memberkati ini Pak obrolannya. Kita jadi tahu informasi, sangat menambah informasi bagaimana kita bisa melakukan ibadah di rumah dan sebagainya. Dengan obrolan ini sangat-sangat membantu. Memberikan Jemaat, pelegaan juga. Iya, mungkin jemaat juga mungkin merasa seperti itu. Ya. Juga kalau ada pertanyaan masih bisa setelah tayangan ini, mungkin nanti silakan WA bisa ke saya Pak Sugeng atau ke Mas Nova. Ya. Karena waktu kita terbatas Mas, Pak, jadi kita tutup untuk acara hari ini. Tapi sebelumnya monggo Pak kita tutup dengan doa, mungkin kita bisa berdoa syafaat. Ya, baik saudara-saudara, kita satukan hati untuk menaikkan doa penutup sekaligus doa syafaat kita. Kita berdoa bersama. Kami akhiri seluruh rangkaian acara Sarasian dalam kemasan obrolan ringan malam ini. Kami sungguh menjadi diingatkan bagaimana seringkali saat ketika suasana normal sebelum adanya wabah, begitu sulit kami memiliki waktu untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan. Baik itu secara personal, pribadi, maupun secara komunal. Kehidupan beribadah kami di gereja, belum semua jemaat menyadari perlu dan menyediakan diri untuk menjaga kehidupan ibadah tersebut. Padahal di balik ibadah yang kami lakukan personal maupun komunal, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan secara ajaib. Kami doakan melalui doa syafaat yang kami panjatkan saat ini.
bersama dengan sanak saudara kami yang menyaksikan acara channel YouTube dalam kemasan acara obrolan ringan malam ini, turut memanjatkan doa untuk memohon kesejahteraan bagi kota, bagi bangsa, bagi dunia, lepas bebas dari wabah virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya segera sirna wabah virus ini, dan kami boleh kembali menjalani kehidupan normal. Bangsa negara kami doakan selamat dari ekses yang besar, baik itu di sendi ekonomi, perdagangan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, maupun pelayanan-pelayanan publik di tengah masyarakat. Lembaga pendidikan, sekolah-sekolah bisa segera aktif kembali. Perniagaan, perdagangan bisa segera berjalan, akan menopang dan memutar roda ekonomi yang dampaknya mensejahterakan. Kami doakan Indonesia Tuhan selamatkan, tidak sampai terpuruk ekonominya, tidak sampai terpuruk pemerintahannya, segera kembali tertata, beraktivitas, dan dibebaskan dari wabah ini. Kami juga berdoa untuk jemaatmu, khususnya GKJ Klaten, Tuhan berkati dalam damai sejahtera, terus terpelihara iman mereka, tidak mudah gelisah, kecil hati, putus asa, dilanda khawatir yang berlebihan, tetapi boleh terus-menerus hati mereka dibaharui, ada ketentraman, ada kedamaian, ada semangat untuk mengisi hari-hari, walaupun semua dikerjakan di rumah, namun diisi dengan hal-hal yang berguna, bermakna, penuh kreativitas, sehingga ada kesegaran jiwa raga di seluruh kehidupan umatmu. Gereja dan segala pelayanannya kami doakan tetap dapat berjalan. Para majelis gereja GKJ Klaten kami doakan dalam suasana seperti ini tetap memiliki hati untuk melayani, walau dalam bentuk perhatian-perhatian kepada umat, bertegur sapa melalui WA, mendoakan, atau kunjungan yang masih memungkinkan untuk dilakukan. Seutuhnya kehidupan gereja kami mohon berkah Tuhan. Bagi tim produksi, kami doakan supaya terus berkobar hatinya, tetap semangat, tidak ada kejenuhan dan keletihan. Kiranya dapat bekerja, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Tak lupa kami juga mengaturkan persembahan yang sudah dipersiapkan oleh umat menjadi keluhuran dan ucapan syukur di hadapan-Mu. Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Semua doa kami satukan, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Selamat malam. Terima kasih Pak Nova. Mas Nova. Tetap semangat ya, tetap teguh di tengah gemuruh. Tadi apa Pak? Tetap sabar di tengah suasana ambiar ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila